Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Ketika video ini tayang harusnya sih udah lebaran Idul Adha ya teman-teman. Jadi mohon maaf lahir batin lah seperti lebaran-lebaran pada umumnya ya. Kalau gua banyak salah, gua minta maaf ya. Namanya manusia pasti ada salah aja hidupnya. Dan sekarang juga gue harus minta maaf juga sih karena gua nge-record ini dengan audio yang mungkin sedikit noise atau noise banget kali ya di kalian karena Bogor ini hari ini bener-bener hujan banget. Dan gue nggak tahu besok pada saat lebaran itu sempat bikin konten atau enggak gitu loh. Karena mungkin gue akan kumpul di rumah depan sama keluarga gue gitu, sama adik-adik gue gitu. Jadi mumpung di sini sebelum lebaran atau mereka yang kesini mungkin takutnya nggak sempet, jadi gue bikin video ini ya, intinya gitu aja. Dari kemarin gue sering dapat pertanyaan dan pernyataan dan kirim-kiriman gambar. Pertanyaannya adalah, dan pernyataannya anggap aja ini ya, Bang, harga komponen udah turun. Ada yang cuma gitu doang tanpa ngasih tanda tanya atau tanda seru gitu, ngasih tahu pertanyaan atau pernyataan. Ada yang bilang juga, emang benar harga VGA turun? Bang, harga VGA turun. Bang, harga 1650 Super udah segini. Ada juga orang yang bilang, enggak bang, yang turun cuman yang 3000 series RTX aja, yang di bawahnya masih mahal. Nah, oleh karena itu di video kali ini video santai aja ya teman-teman ya. Ini kalian bisa nonton pas lagi gabut. Gue mau lihat turunnya segimana sih harga-harganya. Di sini gue ngelihatnya di platform Tokopedia ya teman-teman, karena akhir-akhir ini gue ngelihat gue ngelihat dan beli komponen rata-rata di Tokopedia teman-teman ya. Toko yang pertama gue samperin adalah Nano Komputer. Oke, toko sedang libur ya, ini lagi PPKM ya. Kita lihat, jujur gue kurang tahu sih harga RTX kayak model 3000 series lah dan kawan-kawannya. Gue nggak tahu, bahkan gue harus bilang nggak tahu karena rata-rata rakitan gue kan mentoknya di 1660 Super teman-teman. Ada RTX 2060 pun cuma satu waktu Januari. Jadi sekarang gue pengen ngeliat harga yang biasa kita rakit aja. Oke, dari VGA deh model 1030 ya. Ada nggak di dia? Oke, 1030 setahu gue itu 1 juta, 1 juta sampai 1,1 ya normalnya. Ini di 1,3, 1,4 ya, naiknya nggak parah-parah amat lah. 1050 Ti. Di spasi kali ya. Kenapa pertama gue liatinnya di Nano? Karena di Nano itu misalkan ada produknya, itu udah pasti dijual. Jadi kalau nggak ada, ini pasti nggak ada. Jadi Nano itu cukup update dalam pengelompokan. Jadi produknya update gitu. Kalau ready, ada gambarnya ya ready gitu, bisa dipesan. Oke, di sini di Nano untuk 1050 Ti kalau dilihat rata-rata masih bundling ya. Rookie Nano. Jadi ini rakitan yang apa sih namanya teh? Bundling gitu. Udah ada Mobo, prosesor RAM dan kawan-kawan nih, kita lihat coba isinya ya. Ini mana sih? Tuh, udah prosesor, H40 bla bla bla. Jadi ini paketan. Nah, untuk harga satuannya di sini yang model Inno 3D aja 3,3. Dan menurut gue masih mahal, teman-teman. Masih mahal karena 1050 Ti itu setahu gue normalnya itu di 1,8 sampai 2 juta. Ya, masih naik lah. 1650. Teo. Tidak ada 1650 di Nano 1660. Oke, rakitan 1660 Super. Kalau gua normal ya. Nih. Jangan di situ deh. Di YouTube gua. Video Anda, playlist mana? Rakit PC cuy. Nih di 1660 Super itu 10 jutaan tuh. Ryzen 5 2600. Ini bukan yang ini deh.
Oh ini nih, di model 11 sampai 12 jutaan seingat gua. Ya. Dan ini harganya di 15 juta, masih termasuk mahal ya, teman-teman. Dengan spek yang B460 begini-begini, harganya bisa dibilang belum turun. Ya, walaupun mungkin ini sudah turun dari yang awalnya itu mungkin 17 jutaan gitu loh. Tapi turun belum ke harga normal. Oke, turunnya paling seceret-ceret gitu doang ya. Oke, itu di Nano. Yang kedua yang biasa gue beli itu di distributor komputer. Jadi teman-teman yang nanya, "Bang, lu rakit PC komponen rata-rata di mana?" Ya dua ini aja. Sisanya ya random. Kalau di sini nggak ada ya gue ngambil ke yang udah pernah dibeli yang ulasannya banyak. Jadi ketika orang nanya, "Bang, nama tokonya mau gue mah random. Pokoknya Tokopedia aja, cari aja yang banyak belinya dan murah gitu, baik." Oke. Di PC distributor.com gue lebih sering ngerakit APU. Coba kita cari VGA dulu ya. Nah, untuk yang distributor.com ini, lu menurut gue wajib banget nanya dulu teman-teman, "Bang atau Mas ready atau tidak?" Wajib dulu, wajib banget nanya. Karena kalau lu main pesan bisa jadi barangnya habis. Tapi ya bisa di cancel juga sih, atau tukar yang lain, misalkan harga lebih murah ya uang lu dibalikin, kalau harganya lebih mahal ya nambah sedikit, itu terserah lu. Oke. Urutkan harga terendah. Oke, ya nggak jauh-jauh beda ya, masih segini 1,3 1,4. Terakhir beli tuh yang 1030 gua tuh ada di 1,4 kayak gini nih. Yang harganya waktu kemarin tuh masih 1,718, tapi gue dapet di 1,4an. Ya udah turun lah, mending daripada tidak turun sama sekali. Ya nggak TI 1050 Ti 2,2 ini kayaknya yang belum diupdate. Nah tuh angkanya masih ramai kan tuh. Normalnya tuh di 1,9an, 1819 gue ingat. Oke, habis cuma 1650. Oke, 1650 harga normalnya itu 2 juta teman-teman. Bahkan ada yang 1,9 kalau nggak salah pernah gue nemu. Dan di sini yang ready itu ada yang 4,9 dan ada yang 3,9. Jadi masih mahal 1.900.000-an. Masih lebih mahal. Kemarin itu 1650 tembus di atas 5 juta sampai 6 kalau nggak salah. Parah banget ya. Padahal di Januari itu gue inget banget ngerakit RTX 2060 cuma 13,5 juta. Gila gak? Sekarang 13,5, paling i5 sama 1650 meren. Nggak tahu juga. Ini 1650 biasa. Super. Ini mah yang non update kayaknya belum diupdate. Habis, anggap aja yang ready lah ya. 1660. Wow, masih mahal. Masih mahal coy. 1660 Super itu 3,5 juta normalnya. Ini masih 2 kali lipatnya, masih mahal. Coba yang mana sih 1660 Super? Si langka. Sebelum RTX aja. Nah sebelum RTX ini gue harus lihat ada nggak sih gue naruh harganya nggak sih? 1660 Super tuh 3,9. Normalnya itu 3,5. Gue inget banget tahun 2020. 1660 Super ya. Oke, baik lagi ke APU. Gue mau lihat Ryzen 3200G. Ready nggak? Oke, 3200G ini stoknya habis. Di harga 2,6. Kemarin sih masih 25 ya. Dan sekarang 25 apa 26 ya? 25 setahu gue. Dan sekarang udah naik ke 2,6. Mendekati harga Ryzen 5 3400G yang normal. Coba kita cari 3400G. Udah nggak ada di sini. Udah paketan semua. 3400G gue lihat udah di atas 3 jutaan dan bahkan langka, teman-teman. Langka, gue nggak ngerti deh. Oke,
Itu dari Nano dan PC Distri. Ini saya udah record atau belum? Oh sudah. Oke, apa lagi ya? Gue bisa beli di mana sih? Random soalnya temen-temen. Paling kalau untuk komponen inti mobile prosesoran di situ. Kalau model-model kayak storage gitu ya, kadang di officialnya kayak Adata, ya udah di official Adata. Coba ini kali ya, enter. RAM juga naik sih. Mana sih? Cari sini aja kali ya. 10, 30. Tuh, nggak jauh beda. Cuman ya mungkin di enter akan lebih mahal sedikit teman-teman. Jujur sebenarnya ketika gua rakit pertama itu gua ngerakit di enter komputer. Tapi akhir-akhir ini gue bukan ngejelekin atau gimana ya. Enter komputer itu baku menurut gue, tapi bagus, jadi sistematis gitu. Kalau misalkan proses belinya begini-begini, kalau proses komplainnya kita isi data kayak gini, itu sistematis, itu bener bagus banget. Tapi gue pribadi entah kenapa lebih nyaman yang kayak ya udah bang, barangnya kirim nanti kita cek gitu, yang non formal gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pengen rakit pokoknya serba formal gitu, beli komponen formal, ya enter komputer adalah jawaban terbaik. Gue nggak bohong, terbaik banget. Tapi kalau misalkan lu kayak tadi tuh gue bilang, bang ini ada nggak? Ada. Kalau masalah komplain misalkan harddisk atau RAM rusak, ya udah kirim aja ke alamat ini, nanti kita cek setelah sehari 2 hari kelar, tanpa harus ngisi data ini itu. Itu model Nano sama distributor tuh kayak gitu. Makanya gue lebih sering ke mereka. Ini bukan di endorse, tapi emang pengalaman gue sendiri aja. Tapi gue nggak bohong, kalau barang-barang di enter itu bagus. Ya di Nano dan Distri juga bagus gitu loh. 10.50 masih mahal. Ini TI ya. 16.50. Ini harga yang masih lama nih, belum update nih. Yang update baru tuh masih 5 jutaan dan habis. 16.60. Wow, 1660 Super 10 juta. Masih mahal banget ini. Tadi kita belum nyari RTX ya. Coba deh. RTY, RTX coy, RTY. 2060 sama 1660 harganya sama coy, 10 juta edan. Mahal-mahal banget ya. Kalau yang begini-gini oke lah. Ya, ini yang model colorful aja sampai 10 juta coy. Ini 2060 semua yang ready tuh. Ada 3070 tuh 17 juta. Gue nggak tahu harga pasaran ini sih, 3000 seri serius. Apakah ada 3200G di sini? Si Apu ada di 2,6, mirip lah. Masih mahal. Oh, tidak ada 3400G. Oke, ntar udah. Tadi gue mau nyari toko apa ya? Oh iya, COC. Ya, COC komputer juga adalah salah satu rekomen dari gue. Gue sendiri itu, waduh petir lagi. Gue sendiri pun beli VGA pernah di COC. BTW yang belum tahu ya, misalkan lu beli VGA MSI gitu, MSI dari Mangga 2 itu nanti kalau misalkan ada trouble atau misalkan RMA gitu ya, nanti yang ngurusnya itu adalah orang COC gitu loh, orang COC komputer. Jadi enak gitu. Ada Mas Ferry Bewok juga di situ tuh yang rak itu jago banget. Ya, tidak jauh beda untuk 1030 dan yang paling murahnya 1,2. Peng. Kok 1050 lagi sih? Tadi 1050 ya, bener ya?
1050 Ti 3,3. Termasuk murah gak sih? Gue tuh kemarin dapat 1050 Ti dari Nano Komputer berapa ya? Yang Asus Cerberus itu. Lupa lagi gue harganya. Ya pokoknya kalau dibanding harga normal ya masih naik. Cuman harusnya sih udah lebih murah. Oke, dicoret 4,2. Memang sudah lebih murah tapi tidak balik ke harga normal ya teman-teman. Belum. Jadi ketika lu nanya, "Bang, kapan VGA turun, komponen turun?" Ya gue nggak tahu teman-teman. Gue bukan peramal. Gak tahu sumpah. Di sini mending lah ya 1660 Super 8 juta, nggak sampai 10 juta. RTS. Oke, paling murah kan, bener kan? Oh iya, paling murah RTX di sini 3070 dengan RTX 3070 Ti. Orang beli VGA 18 juta buat apa ya, tajir banget. Gue tuh gimana ya beli 1650 Super harga 2,4 juta aja. Ya seneng sih maksudnya, cuman gue mikirin kalau nanti amit-amit ada kenapa-kenapa gitu. Bete banget gak sih? Kayak aduh 2,5. Ini 18 juta. Kalau misalkan rusak gimana ya? Aduh sakit banget kali ya. Kecuali lu tajir jadi kayak bodo amat ganti gitu. Kita lihat 3200G. Tuh normalnya tuh di 2 juta kurang. Setahu gue gak nyampe 2 juta deh. Dan ini habis. Gue yakin udah habis dari lama karena harganya masih 2 juta. Tuh ini juga. Ini masih harga normal ya, 2,8 tuh. Ya paling begitu deh. Terus untuk kayak masalah komponen, dibilang turun sih bener-bener kayak baru gini nih. Baru gitu doang, apa belum kayak full turun. Jadi buat temen-temen yang nanya harga komponen udah turun bang bla bla, ya turun tapi seucerit apa, dan tidak di semua toko, masih ada yang mempertahankan mahal gitu. Terus juga ini nggak berlaku cuman buat VGA doang kayaknya. APU aja yang 3200G, 3400G itu langka teman-teman sekarang, gua nggak bohong, dan naik. Coba kita cari di sini ya. Nah, kalaupun ada rata-rata bundling gitu. Tuh. Ini yang bundling Hobo nih. Tuh 3,6, Allahu Akbar. Ini bundling nggak? VE, prosesor doang loh. Dan rata-rata udah nggak ngejual satuan sih. Terakhir 3 atau 4 rakitan yang APU Ryzen 3400G itu gue beli di distri. Dan harganya pun bisa dibilang kok harganya pun, dan bisa dibilang nggak bisa beli satuan. Jadi ketika gue beli prosesor, gue nggak boleh beli prosesor doang, harus bundling sama motherboard, terserah mau A320 atau B450. Untungnya gue mesannya rakitan gitu teman-teman, jadi banding nggak banding nggak ngaruh-ngaruh aja gitu loh buat gue. Tapi kalau misalkan lu beli prosesor doang, kayaknya sekarang susah deh. Misalkan lu dari 3200G mau update ke 3400G gitu ya, beli prosesor doang kayaknya susah rata-rata, soalnya semua sudah bundling. Nah ini aja bundling nih. Dan buat teman-teman, rakitan bundling itu memang lebih murah, gua nggak bohong. Kayak model di Nano, rakitan bundling itu lebih murah, harganya khusus. Oke, ya kurang lebih segitu ya teman-teman ya soal harga. Jadi itulah jawabannya ya. Dibilang turun ya turun, tapi seuceret. Dibilang mahal ya masih mahal karena belum mendekati harga normal. Gue nggak tahu apakah bakal balik ke normal atau gimana, tapi setidaknya kita bersyukur ini harga udah turun gitu loh. Banyak berdoa aja, semoga kedepannya ya turun dan harga normal lagi. Setidaknya kalau nggak lebih murah dari harga normal ya harga normal lah, balikin kayak dulu. Kasihan apa sekarang ada PPKM,
orang makin kerja di rumah. Misalkan butuh PC atau butuh apa, kalau harganya mahal kan kasihan juga napa. Begitu deh. Oke. Sekian dari gue ya, segitu aja. Terima kasih.